semuanya, hari ini Bapak dan Ibu Guru SMP Islam Ibnu Hajar tim kelas 8 berada di salah satu tempat ataupun di satu perusahaan yang berada di tengah-tengah kota Bogor gitu ya, yang letaknya dekat Taman Kencana. Perusahaan ini berkecimpung di bidang penerbitan percetakan gitu ya. Nah, memang perusahaan ini sesuai sekali dengan apa yang kalian pelajari selama di sekolah selama 1 semester ini terkait materi art techno gitu ya. Ada yang tahu ini tempat perusahaannya apa namanya? Ya, betul. Jawabannya adalah IPB Pers gitu. Baik, teman-teman semuanya yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada saat ini Bapak sudah bertemu dengan salah seorang direktur perusahaan IPB Press ini, yaitu dengan Pak Erik namanya. Beliau merupakan direktur di perusahaan ini ya teman-teman. Press ini berdiri sejak tahun 2009 dan saya ini sekarang adalah generasi ketiga yang memimpin Press. Jadi sebelumnya ada dua direksi sebelumnya. Jadi saya sudah estafet yang ketiga, gitu ya, sudah direksi yang ketiga, gitu ya. Nah, dimulai dari tahun 2009, kemudian bidang bisnisnya IPB Press ini memang ada 3 ya. Pertama penerbitan, yang kedua adalah percetakan, yang ketiga adalah bookstore. Nah, baru kemudian kita saat ini mulai tahun ini sedang mengembangkan pengembangan ke arah videografis. Nah, jadi kalau dulu kan hanya sebatas ke penerbitan buku saja, percetakan, gitu ya. Percetakan itu ya aneka macam percetakan, gitu ya. Mulai dari buku maupun non buku. Non buku itu misalnya kalender, poster, gitu kan, banner, gitu ya. Kemudian merchandise, gitu. Jadi itu yang untuk non bukunya. Ada satu lagi yang bookstore, dan tahun ini kita sedang mengembangkan ke arah tadi videografi. Jadi untuk bikin video pemain profile, untuk kemudian bikin konten-konten. Saat ini juga IPB Press mengembangkan konsep YouTube-nya, gitu ya. Jadi kita sedang menggarap mulai tahun ini itu nanti ada kisah-kisah inspirasional yang bisa ditonton di sana. Ada juga kisah-kisah motivasi nanti yang bisa dilihat di sana. Jadi mulai berkecimpung sekarang film-film singkat lah ya, yang durasinya hanya 3-4 menit gitu, tapi inspirasional, motivasional, kemudian yang sifatnya mengharukan gitu, atau juga yang sifatnya lucu. Tapi memang itu baru mau kita mulai, baru plan. tapi kalau saat ini yang udah ada sudah ada podcast yang itu mengangkat buku-bukunya di IPB Press gitu. Jadi bukunya disarikan, kemudian dibacakan secara singkat gitu ya. Nah, dengan harapan teman-teman nanti sebelum beli bukunya udah bisa tahu kira-kira buku itu isinya apa sih. Nah, itu di podcast itu sekarang yang diangkat. Perusahaan ini memang didirikan kolaborasi antara IPB University dengan beberapa orang alumni yang menginisiasi untuk didirikannya IPB Press. Jadi dari kampusnya dan juga dari memang ada beberapa alumni, makanya pemegang saham di kami itu walaupun mayoritasnya adalah milik IPB, terdapat kepemilikan juga dari alumni IPB, tapi mayoritasnya tetap IPB University sebesar 60% melalui PT BLSD. PT BLSD ini adalah perusahaan induk di IPB. Nah, 40%-nya itu dimiliki oleh 4 orang alumni. Memang IPB ini kan didirikan sebagai University Press, Pak. Jadi University Press ini adalah awalnya itu penerbitan dari kampus, di mana memang kita perlu mendokumentasikan perkembangan ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan yang sudah ada penelitiannya, sudah ada hasilnya gitu tidak hilang termakan oleh waktu dan bisa terlihat historicalnya, artinya perkembangan ilmu pengetahuan itu terdokumentasikan dengan baik.
sehingga bisa menjadi bahan ajar yang ataupun menjadi ilmu pengetahuan yang bisa disebarluaskan ke masyarakat luas. Nah, baru kemudian kita memang mulai melebarkan kepada bisnis percetakan. Jadi awalnya itu memang kalau pada saat berdirinya itu adalah kebanyakan memang buku, baik buku yang sifatnya bahan ajar maupun buku yang sifatnya tema populer. Tema populer itu kan kayak bagaimana membudidayakan lele, bagaimana membudidayakan tanaman hias, gitu ya. Nah, itu yang tema populer. Tapi kalau yang tema akademik atau bahan ajar ya apa yang diajarkan kampus IPB, nah itu coba dirumuskan bahan ajar. Kalau kita bicara IPB Press itu punya namanya IPB Filosofi. Nah, IPB Filosofi itu I-nya adalah image, B-nya profit, B-nya adalah benefit. IPB Filosofi inilah yang kemudian mendasari kita untuk akhirnya kita melakukan pengembangan bisnis. Nah, yang pertama itu kan image dan innovation. Gitu. Innovation ini sebenarnya baru kita masukkan karena IPB mendeklar sebagai kampus inovasi. Gitu. Sehingga makanya tidak hanya image, tetapi juga inovasi yang dilakukan. Image itu artinya kita menjaga citra baik IPB dan BPSD. Apapun yang dilakukan oleh IPB Press akan berpengaruh terhadap citra dari IPB University. Nah, kalau profit sebagai sebuah badan usaha supaya perusahaan ini bisa terus berlanjut, bisa membayar karyawannya, bisa mengembangkan bisnisnya, bisa meremajakan mesinnya, gitu ya, bisa menambah juga mesinnya, gitu. Itu kan kita harus ada profit. Nah, sehingga kalau profit itu memang berupa keuntungannya. Nah, satu lagi adalah benefit. Benefit itu adalah kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, sehingga dengan dasar filosofi itu, ya IPB Press mencoba mengembangkan bisnisnya dalam rangka penerbitan percetakan bookstore dan kemudian sekarang berkembang ke arah video. Ya. Teman-teman juga nih, jadi ketika ingin memulai bisnis, latar belakang yang kalian ambil bukan hanya sekedar bisnis doang ya Pak, Ya, tapi bukan kebermanfaatannya. betul, gitu. bukan hanya uang semata-mata. Uang semata-mata gitu teman-teman. Tapi harus kita lihat kepada tadi ya, benefit apa yang kita bisa berikan. Ya, untuk masyarakat luas mungkin. Kalau bahasa keren zaman sekarang social impact. Ya, seluruh bisnis pasti ada perjuangan ya, artinya ada hal-hal yang terus harus kita pertahankan, ada hal-hal juga yang kita kembangkan, gitu ya. Yang tentunya yang baik-baik kita pertahankan, beberapa yang memang belum disentuh oleh pimpinan sebelumnya, ya saat inilah kita coba mulai. Gitu ya. Jadi ya dinamikanya tentunya ada, apalagi menghadapi situasi pandemi. Tahun kemarin kita merasakan sekali yang namanya berapa 3-4 bulan ya kita tidak bisa beroperasi karena mesin produksi kita kan nggak bisa dibawa karena gede-gede gitu ya. Jadi nggak bisa WFH dia gitu kan. Sehingga ya kita terasa, tapi alhamdulillah perusahaan ini masih cukup bisa bertahan di tahun kemarin awal pandemi ya, dan ya sekarang kita sudah mulai beradaptasi gitu ya dengan pandemi, sehingga kita mulai tadi ya melakukan pengembangan bisnis. Nah, meminimalisirnya karena pandemi, kami berupaya untuk yang bagian produksi dan operasi tetap masuk penuh supaya mesin tetap bisa jalan gitu ya. Tapi untuk yang bagian sales marketing, bagian desain kreatif, nah itu baru kita WFH. Kalau kelebihan itu yang pertama memang karena kita menjadi bagian dari nama besar IPB, itu menjadi kelebihan tersendiri. Sehingga kami dalam hal memasarkan produk atau jasa itu market akan cukup percaya walaupun kami belum pernah melayani. Artinya untuk membuka customer yang pertama kali itu relatif lebih mudah karena kami membawa nama kampus besar gitu ya. Nah yang kedua, tim yang ada di IPB Press ini tim yang dalam posisi saya yang sekarang adalah bisa dikatakan tim yang sudah berpengalaman rata-rata lebih dari 4 tahun. Jadi memang secara kemampuan, kapasitas gitu ya, itu terasa. Tidak diragukan gitu ya. Terasa gitu ya, sudah 4-5 tahun. Walaupun menjadi tantangan buat kami ketika yang itu ya, artinya perusahaan harus bisa berkembang supaya SDM yang ada di perusahaan ini juga bisa berkembang. Gitu. Itu challenge-nya gitu. Karena
Kalau organisasinya tidak berkembang, maka SDM-nya juga nggak bisa berkembang. Kalau kekurangan ya pertama adalah memang ini ya, kapasitas mesin dan juga orang kita tuh masih cukup terbatas, karena itu ada dilematis tuh. Kalau kita nambah mesinnya kecepatan, ordernya kurang, jadi beban. Nambah orangnya kebanyakan, marketnya, pasarnya kurang, juga jadi beban. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi dilematis sebetulnya, atau kita bisa katakan ya dibilang kekurangan ya mungkin itu kekurangan kita ya, bagaimana menyeimbangkan antara tadi ya demand yang memang ada dengan kemampuan kita untuk bisa menambah kapasitas kita. Kalau dari orderan ya itu mungkin lebih sifatnya, kalau kekurangan itu kan kita melihatnya itu dari sisi internal ya. Kalau dari sisi jumlah orderan kan itu kita bilang market dan itu eksternal ya. Jadi kalau kita bilang ya peluangnya memang berkurang dengan era pandemi, tapi ternyata kita menemukan peluang-peluang baru di sisi yang lain. Misalkan ibu kita itu semenjak pandemi mengalami peningkatan yang drastis karena memang orang punya waktu yang lebih banyak untuk baca buku. Yang kedua, peluang kita juga adalah tingkat kunjungan ipbpress.com itu meningkat signifikan, gitu ya. Jadi eksponensial peningkatan kunjungannya. Malah justru sekarang tantangan untuk kita adalah bisa segera menambahkan produk, gitu. Menambahkan produk supaya pilihan customer lebih banyak. Jangan sampai customer ngunjungin hari ini bukunya itu, besok itu lagi, gitu. Nah itu challenge tuh buat kita, karena satu naskah itu prosesnya bisa 2 bulan, satu naskah dengan judul baru. Makanya sekarang ipbpress juga mulai bekerja sama dengan penerbit-penerbit lain, sehingga kalau nanti teman-teman buka ipbpress.com itu kami menyediakan buku-buku terbitan lain. Gitu. Jadi tidak hanya buku-buku ipbpress. Nah ipbpress sendiri sudah punya lebih dari 500 judul yang dijual di ipbpress.com. Dan produknya ya, dan 500 lebih, sekitar 570 judul buku yang dijual di ipbpress.com. Dan ipbpress sudah punya total 1.900 judul. 1.900 judul ya, itu cetak dan e-book. Kalau hambatannya dari sisi eksternal, yang pertama relokasi anggaran. Karena beberapa government project, misalkan pengadaan buku di Perpusnas, itu kita akhirnya kehilangan omset ya, karena pemerintah merelokasi anggaran ke penanganan pandemi gitu. Jadi pemerintah nggak mau beli buku dulu lah tapi alhamdulillah dari sisi peluangnya muncul di sisi retail tadi, orang per orang malah yang akhirnya beli buku gitu. Apalagi sekarang sama yang kita belum kesampaian adalah kita sebenarnya lagi cari penulis buku anak, karena memang buku anak itu di era pandemi itu luar biasa, dan ini dikuatkan dengan data dari Gramedia sebagai salah satu perusahaan penerbitan yang cukup besar di Indonesia ya, bahwa memang mereka sekarang jualan pertamanya adalah buku tentang pendidikan anak. Dan memang istri saya pun juga ikutan jadi reseller buku pendidikan anak, walaupun ipbpress belum punya. Jadi itu memang kayak kacang goreng, namanya 1000 itu 2-3 hari itu udah habis 1000 eksemplar. Karena modal zaman sekarang kan WA, satu grup isinya grup satu perumahan, dari perumahan ke perumahan gitu. Jadi menjual 1000 eksemplar buku anak tuh sekarang 2-3 hari itu, ditambah kita memang sedang bonus demografi ya, bahwa memang banyak dan para orang tua terutama yang sekolah di rumah itu butuh banyak konten gitu. Dan kalau kontennya cuma dari komputer kan susah, belajarnya sebentar habis itu nonton video jadi paling enak tuh memang buka buku. Saat ini kita melakukan strategi marketing itu memang dengan 2 cara ya, offline dan online. Kalau offline itu kita cenderung melakukan pertemuan-pertemuan dengan
pihak-pihak terkait yang memang punya kebutuhan terhadap penerbitan dan percetakan ataupun bookstore kami. Nah, kalau untuk online-nya menggunakan strategi tertentu yang itu membuat indeksasi Google bisa di halaman 1. Memang kalau pandemi ini sebetulnya kita lebih banyak memperkuat bisnis retail karena kebutuhan buku itu ketika pandemi itu oleh retail itu meningkat drastis. Ya, mungkin karena orang jadi lebih banyak waktu di rumah, mereka mengisi aktivitasnya yang cukup produktif gitu kan, itu dengan salah satunya membaca buku. Nah, jadi dan itu terbukti sejalan dengan data yang memang kita miliki dari sisi penjualan buku secara online yang kita siapkan maupun secara e-book gitu. Jadi buat adik-adik sekalian ya, bahwa memang yang namanya ya kita dalam kehidupan itu akan mengalami dinamika kehidupan, artinya pasang surut, bahagia, sedih, suka dan duka silih berganti gitu ya, siang dan malam juga silih berganti. Itu menjadi pelajaran-pelajaran untuk kita yang kita bisa ambil hikmahnya, dan kita yang memang harus terus bersemangat dalam menjalani kehidupan gitu ya, bersemangat dalam melakukan amal kebaikan, dan insya Allah dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan gitu ya, maka ya Allah akan membukakan jalan.